Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Udara dingin, tapi itu biasa. Matahari bersinar secukupnya dan awan seputih kapas itu bergantian menutupinya. Yang berbeda adalah keheningan yang luar biasa, terlalu lama, lebih dari setengah jam lamanya. Tak ada seorang pun berbicara, bahkan tak ada gumam doa. Semua menunggu apa yang terjadi di bawah sana. Aku tak berani melangkahkan kaki lebih jauh. Di hadapanku berkumpul keluarga yang berduka. Saat-saat seperti ini adalah saat yang harus dihormati. Tidak boleh asal bicara, terlarang sembarang berkata. Peristiwa duka cita kembalinya seorang hamba pada Tuhannya adalah saat-saat istimewa. Ketika seluruh raga mematung di hadapan kebesarannya dan seluruh jiwa merebah pasrah pada garis ketentuannya. Setiap menghadiri pemakaman, aku dan yang hadir selalu diingatkan bahwa giliran satu di antara kami berikutnya. Malakal maut akan mengepakkan sayapnya dan menjemput seorang dari kami. Ajaib, biasanya aku merasa giliran orang lainlah berikutnya, bukan aku. Setiap mengantar jenazah itu, aku selalu mengira orang lain yang lebih dulu dijemput, bukan aku. Orang lain yang kuantarkan, bukan mereka yang mengantarkanku. Kecuali sekarang ini. Melihat bagaimana jasad itu diperlakukan, tiba-tiba muncul rasa iri dalam diriku. Haji Abdul Ridha menyebutnya ribtah, iri yang baik. Iri karena rasa hormat, seperti iri pada orang-orang yang bisa menghafal kitab suci, dan kita ingin seperti mereka. Aku tahu iri bukan kata yang tepat, tapi aku tidak tahu kata lainnya. Aku dengar keluarga memperlakukan almarhumah begitu terhormat. Setelah dimandikan dengan campuran kecil dari air kapur dan bidara, mereka mengkafani jenazah itu dengan kain kafan 1000 nama. 1000 nama Tuhan. Lalu doa terpanjat tiada henti. Alangkah dihormatinya, alangkah indahnya. Hari apa lagi yang paling penting bagi manusia, kecuali hari terakhirnya? Aku tidak mengenal almarhumah. Begitu pula sepertinya Haji Abdul Ridha, guruku. Selain membina madrasah, Haji Abdul Ridha juga bertugas atas satu kompleks pemakaman di depan halaman pusara seorang imam besar dalam Islam, Sayyidina Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, cucunda kinasih baginda Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Husain alaihissalam, begitu penduduk kota menyebutnya, gugur tahun 61 Hijriyah ketika berjuang menyelamatkan agama yang sejati. Sejak itu, pusaranya menjadi tempat ziarah dan sebuah kota tumbuh di sekitarnya. Ada beberapa komplek pemakaman di sekitar pusara Imam Husain itu, dan Haji Abdul Ridha diamanati mengurus satu di antaranya. Orang antri bahkan berebut mendaftarkan namanya untuk dapat dimakamkan di tempat itu. Aku pernah melihatnya sendiri. Tua, muda, bahkan anak yang masih belia ingin menuliskan namanya. Tentu giliran diatur sang malakal maut, dan hanya dia dan Tuhan yang tahu kelak dijemput di mana, dimakamkan di mana. Tapi tercatat sebagai yang meminta saja sudah jadi kebahagiaan teramat besar sepertinya. Aku mengikuti Haji Abdul Ridha. Usai jenazah dikafani, ia dibawa ke halaman makam cucu Nabi itu. Di sana, dengan wajah menghadap kiblat, ia disolatkan. Guruku pula yang jadi imamnya, dan doa-doa diantarkan tiada henti.
Tahlil, selawat Nabi, ziarah suci, semua mengalun menemani. Barulah setelah itu, jenazah diarak ke pemakaman. Sebuah lubang sudah disiapkan. Aku turut serta mengangkatnya. Konon dapat banyak pahala. Aku tidak terlalu peduli, rasanya ingin berkhidmat pada orang yang hendak kembali ke kampung akhirat. Sebelum memasuki liang lahat, ia berhenti 3 kali. Diturunkan di pintu masuk pemakaman, lalu doa kembali dipanjatkan. Kemudian diangkat dan diturunkan lagi kira-kira di pertengahan. Lagi-lagi seluruh doa itu. Tidak sulit menaik turunkan keranda kayu persegi itu karena komplek pemakaman tak lebih dari sebuah halaman yang sangat besar. Permukaannya rata, tak ada nisan mengemuka, hanya sebaris nama yang tertera di lantai yang diinjak para peziarah itu. Jenazah diturunkan lagi, kali ini persis di bibir lahat pekuburan. Karena perempuan, ia ditidurkan terlebih dahulu sejajar dengan makam, membentuk 2 garis sama lurus. Bila laki-laki, ia akan dibaringkan di arah kaki makam dan diturunkan dari arah itu. Keluarga sudah berada di dasar makam. Tanah padang pasir tak sulit untuk digali, butiran debu coklat keemasan lembut terlihat. Tanah itu tak keras, tak juga lentur, lembut, indah sekali untuk mendekap jasad itu. Jenazah sudah dibaringkan oleh keluarga. Kemudian Haji Abdul Ridho turun dan yang lain naik ke atas. Dan dimulailah hening itu. Kini hampir setengah jam lamanya. Tak ada yang berani mempertanyakan. Kami semua berdiri di atas makam dan Haji Abdul Ridho masih di dalamnya. Keluarga terdekat yang melihat jelas ke dalam, tiada yang berbuat apapun. Aku pun terdiam. Hening yang mengusik penasaran dengan ketenangan yang menenteramkan. Akhirnya Haji Abdul Ridho berdiri. Butir demi butir debu menutupi jenazah itu. Orang membantunya. Tapi Haji mengangkat tangannya, memberi isyarat bahwa ia melakukannya seorang diri. Semua mematung sambil berdoa. Hingga akhir dan usai seluruh pemakaman, Haji tertegun dalam doa, lalu menangis teramat hebatnya. Tak ada pula yang berani bertanya kepadanya. Mata Haji terlihat sembab. Kemudian terdengar ia berkata, "Mana anak ibu ini? Yang mana putranya? Bawakan ia kepadaku." Haji terlihat berusaha mengatur nafas dan mengendalikan kata yang keluar dari lisannya. Belum pernah aku melihat Haji seperti itu. Serius, dalam, seperti menyimpan sesuatu yang amat berat. Tapi pada saat yang sama, bercahaya. Orang-orang menyarankan agar Haji beristirahat. "Tidak," katanya tegas kali ini. "Aku harus bertanya pada anaknya." Seorang pemuda kemudian dibawa ke hadapan Haji. Kepadanya Haji bertanya, "Ada apa antara ibumu dan Imam Hussein?" Anaknya menjawab, "Ada apa gerangan Haji? Apakah ia pelantun cerita Al-Hussein?" "Bukan." "Apakah ia penyelenggara majelis untuk Al-Hussein?" "Bukan." "Apakah ia punya tempat singgah untuk para peziarah Al-Hussein?" "Tidak." "Lalu apa?" "Mustahil. Pasti ia melakukan sesuatu untuk Al-Hussein." Putranya kemudian berkata, "Ada Haji, ada. Dan kami sangat mengenalnya. Ada 2 hal. Yang pertama, sejak kecil hingga sekarang, sejak kami kecil hingga sekarang, hingga akhir hayatnya, tidaklah ibuku mengawali harinya, kecuali di pagi hari itu ia akan berkata, 'Ya Hussein, ya Hussein.'
Dan kedua, sejak kecil kami hidup sederhana. Ibu menafkahi kami. Kami miskin, tapi kami punya kebun kecil. Kami tanami mentimun, tomat, sayuran, dan sebagainya. Hasilnya kami gunakan untuk menopang hidup kami. 6 hari dalam seminggu kami makan hasil dari apa yang kami tanam, kecuali hari yang ketujuh. Ibu tidak akan pernah mengambil hasil hari itu. Kami tidak akan pernah memakannya. Kami tidak akan makan hari itu. Dan ibu akan berkata, hasil hari ini mari kita bagikan pada orang banyak. Dan kita antarkan pahalanya untuk Imam Hussein alaihissalatu wassalam. Begitu Haji hingga datang hari ini. Haji kembali menangis, memegang tangan anak muda itu dan berkata, tahukah engkau, ketika aku turun untuk mendoakan ibumu dan kubuka sedikit kain kafannya untuk kutaburkan debu tanah ini, tiba-tiba seberkas sinar berkelebat. Tanganku mendadak berat dan ku dengar suara berkata, Haji Abdul Ridho, perempuan ini dalam jamuanku. Ia adalah tamuku. Dan keheningan itu kini lebih mencekam. Udara dingin berubah hangat. Tapi aku menggigil gentaran. Aku merasa sendirian. Aku merasa kesepian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina